Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang nonton siang, ya selamat siang. Kembali lagi di YouTube saya Teguh Nurwantara, dan sekarang saya di dalam mobil bersama dengan yang nyopir ada Ahmed Jaya Pratama atau Mehmet ya, Met ya. Ya, selamat malam juga Mas Toro. Iya, dan di belakang ada yang ikut juga, ada Ivan dan juga Wawan. Nanti mau dimasukin nggak Instagram kalian? Wis, gaya tenan. Dan malam hari ini kita ada di Jalan Palagan ya, Met ya. Iya, betul Mas. Kita akan menuju ke Kaliurang. Kita jalan-jalan nih sambil ngomong-ngomong tentang. Iya. Belakangan kemarin ada beberapa kejadian yang cukup tragis, cukup membuat kita sedih. Iya. Ada 3 kecelakaan. Iya, turut berduka cita Iya. untuk keluarga yang ditinggalkan. Betul. Semoga amalnya diterima di sisinya. Amin. Amin. Ada kecelakaan, ya walaupun jaraknya nggak berdekatan ya. Yang pertama itu di tahun ini ada kecelakaan di Balikpapan. Iya, itu Mas parah juga itu. Serem, itu remnya belum ya, Belum. truk CCTV juga banyak beredar videonya. truk apa? Truk kontainer ya? Iya, Truk kontainer. bawa muatan Mas yang jelas. Bawa muatan, saya baca tadi itu 20 ton atau berapa gitu, kapur Iya. untuk membersihkan air. Terus yang kedua kemarin ada remblong juga di kawasan wisata daerah Imogiri ya. Iya, baru hangat itu Mas yang Bis itu kan? ya, muatan ibu-ibu. Itu rombongan apa sih? Rombongan kayaknya juga baru wisata Mas. Wisata juga ya? Rombongan wisata. Dari Sukoharjo sih setahu gue mereka. Iya. Terus yang Itu ketiga, juga ambulannya banyak kemarin iring-iringan Mas. oh iya pastinya. Soalnya kan juga lokasi ini agak naik tuh itu. Akan naik. Yang ketiga belum lama ya ini ya. Itu ada remblong juga bis Mira di perempatan Ketandan Ring Road itu kayaknya. Iya. Itu nabrak 4 atau 5 mobil gitu dan 1 motor. Nah, ini Mehmet ini adalah orang yang cukup antusias di bidang otomotif ya, Mehmet ya. Ya bisa dibilang ya ngikutin Mas. Ngikutin ya? Dikit-dikit lah. Paham lah soal mobil segala macam. Ya kalau bisa dibilang paham ya masih sama-sama belajar sama-sama ini aja. Nah, kalau remblong itu sebenarnya apa itu? Kalau rem di mobil itu seperti apa tuh sebenarnya? Ya, jadi ini ya buat bahan diskusi kita ya Mas ya. Ya. Jadi kalau rem Dari itu bisa kita lihat dari ini ya Mas, dari kendaraan. Jadi jenis-jenis rem itu ada 2 setahu saya. Iya. Ada 2. Yang pertama itu ada rem yang berbentuk cakram atau piringan. Oke. Nah, yang kedua itu ada rem yang berbentuk drum atau tromol. Nah, itu rem itu nanti sesuai dengan kegunaannya. Ada plus minus masing-masing, Mas. Kalau untuk mobil-mobil pribadi, mobil kecil-kecil gitu. Ya, kalau mobil-mobil kecil, Iya. ini tergantung dari budget. Semua itu tergantung dari tipe jenis kendaraan. Oke. Kalau yang banyak beredar, kayak misalkan mobil-mobil yang dikenal sejuta umat, itu biasanya permainan antara 2 rem itu. Jadi yang depan pakai cakram, yang belakang pakai tromol. Tapi kalau misalkan memang mobil bagus, kebanyakan keempat rodanya itu pakai remnya cakram semua. Berarti kalau yang depan cakram belakang tromol tuh pasti kayak motor berarti ya? Iya, motor kebanyakan juga. ini, tapi juga udah banyak Mas, motor-motor yang 150 cc ke atas itu kebanyakan sekarang pakai cakram semua. Matic juga pakai cakram? Ada, iya, Oh. pakai cakram. Nah, itu nanti kita bisa lihat sesuai dengan kegunaannya. Nah, untuk plus minusnya, kalau rem cakram, Iya. itu dia pengeremannya lebih makan Mas. Jadi misalkan kita Plusnya ini ya? Ya, positifnya kalau misalkan kita benar-benar posisi mendadak harus rem cakram itu dia lebih menggigit. Oke. Jadi kalau ngerem dadak pasti bisa. Cuman itu plus yang pertama. Untuk plus yang kedua, rem cakram itu dia lebih cepat untuk melepas panas. Jadi dalam pengereman itu ada gesekan antara kampas rem dengan piringan. Nah, itu nanti untuk melepas panasnya dia lebih cepat. Itu untuk gitu. positifnya. Nah, itu kan sering kejadian kalau aku naik motor Matic itu, kita naik ke area yang tinggi, naik turun gitu toh. Iya. Bisa ke di daerah Kulon Progo itu. Kulon Progo, terus Bukit Bintang ya. Bintang. Iya, Jadi kalau kita turun, terus kadang-kadang tuh gembos tuh. Iya. Nah, itu kenapa itu? Kalau di motor nih? Nah, kalau itu kemungkinan besar yang gembos itu bisa di rem cakramnya, rem depan. Nah, jadi kalau untuk rem cakram
semua pasti rem itu ada oli pelumasnya, ada oli rem. Kalau orang nyebutnya ya oli rem biasanya. Nah itu dia kemungkinan besar oli itu habis. Bisa kehabisan oli mas untuk rem itu. Itu karena dia penggunaannya dipaksa terus. Jadi yang benar itu kalau rem itu diimbangi, dipompa ya? Ya, nggak ditekan terus. Rem lepas gitu ya? Itu nanti fungsinya biar, yaitu tadi, kalau cakram kan lama-lama juga panas namanya piringan. Nah itu harus dilepas panasnya. Kalau di rem terus kan lama-lama panas nanti oli ini lama-lama habis namanya untuk oli ini mas. Nah itu yang bisa menyebabkan rem blong. Nah, bis apakah menggunakan cakram? Bis untuk sekarang ini masih kebanyakan pakai tromol. Karena itu tadi kalau truk juga. Karena memang kalau untuk drum itu kekurangannya dia kalau melepas panasnya agak lama. Drum itu tromol tadi. Rem drum itu melepas panasnya lama. Cuman kelebihannya dia untuk pengereman muatan berat lebih bagus. Oh gitu. Ya, jadi untuk khusus untuk muatan berat kebanyakan pakai rem drum, tromol, rem biasa. Ini ya kekurangannya yang drum itu. Kekurangannya itu gampang panas. Ya tadi namanya ibaratnya jenengan di dalam ruangan ditekan terus tiba-tiba di ruangan itu nggak ada untuk sirkulasi kayak jendela. Itu gampang lebih panas. Cuman kalau untuk kekuatan pengereman kebanyakan pada pakai rem konvensional, rem drum biasa. Oh, drum itu juga cepat panas? Drum cepat panas. Tapi kalau bawa muatannya besar berarti ya? Iya. Oke. Makanya kalau kebanyakan kalau truk-truk muatan besar, kebanyakan istirahat. Istirahat itu nanti, misalkan nanti habis nanjak atau habis melewati turunan, dia berhenti sebentar. Itu untuk mengistirahatkan mesin, sekaligus juga untuk mengistirahatkan rem-rem tadi. Gitu. Nah, apa sih yang bikin driver atau mungkin pemilik perusahaan sampai bisa kejadian rem blong itu? Sebenarnya mereka tuh apakah nggak ngecek atau memang kondisinya jalannya terlalu terjal atau gimana? Kalau itu namanya human error mas, kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau namanya PO bus, apalagi bus pariwisata, itu tetap ada divisi untuk pengecekan atau servisnya, biasanya seperti itu. Nah tapi kan kita nggak ada yang tahu mas, di lapangan itu kondisi jalannya kayak gimana. Kemudian nanti misalkan selang rem, nah itu selang rem aja nanti bisa pecah di jalan, kita juga nggak tahu. Selang rem itu maksudnya apa? Selang rem untuk oli? Nah betul. Jadi gitu. Selang untuk biasanya kendaraan-kendaraan yang dari pabrik atau bawaan dari pabrik itu untuk selang rem masih dari plastik biasa, model karet gitu loh mas. Sedangkan kalau model karet itu kalau oli mulai panas kan namanya karet, dia kalah. Nanti bisa kalau pemakaian udah lama juga nanti dia bisa kertas juga kan mas, bisa pecah-pecah gitu loh. Nah kalau udah mulai pecah-pecah gitu harusnya segera diganti. Kalau misalkan nggak segera diganti, nanti takutnya di jalan bisa pecah, nanti bisa menyebabkan rem blong. Ada apa ini kok rame? Ada acara mungkin ya? Mungkin gitu. Ini kita lewat dari arah Pulau Watu ke kanan, terus setelah jembatan Boyong Kalgan ke kiri. Itu naik sedikit kita ke kiri. Nah itu jalannya lebih halus ini ya? Lebih halus. Nanti kita tembusnya itu ada Warung Ijo 2 ya? Warung Ijo 2 itu cabang enak itu mas. Kita ke Kaliurang lewat pintu gerbang yang sebelah barat. Sebelah barat, betul. Sambil jalan-jalan kita mas. Iya. Ngelanjutin mas. Kalau misalkan dari PO atau dari usaha bis itu kemungkinan tetap masih pasti ada divisi untuk servisnya. Oh iya betul. Nah jadi namanya di jalan kita nggak ada yang tahu. Tapi kita sebagai manusia itu kan pasti bisa untuk merasakan mas. Kalau misalkan kita udah pakai mobil terlalu lama untuk ngerem, harusnya kita istirahat dulu. Dirasake lah ibaratnya. Dan apalagi driver-driver yang udah lama kan masih berpengalaman toh. Betul. Pasti bisa ngerasain ini kok model aneh ya. Apalagi sopir-sopir bis ya, sopir truk. Mereka kan hidupnya sudah terbiasa untuk nyopir jarak jauh. Betul. Sudah bisa merasakan. Nah, itu juga ada untuk tambahan. Jadi ilmu baru bahwa untuk pengereman itu nggak cuma bisa pakai rem mas. Jadi ngerem itu ya bisa dibantu pakai mesin. Pun begitu dengan matic mas. Namanya apa? Namanya engine brake. Oke. Engine brake itu kita bantu rem dengan mesin. Ngomongin engine brake, Matt, yang di
Balikpapan tuh baca beritanya. Nggih. Itu sopirnya sempat menurunkan gigi dari gigi 4 ke gigi 3. Betul. Berarti udah berupaya untuk menggunakan engine brake. Udah menurunkan gigi ini. Terus tapi masih gelontor itu. Masih lah itu. Apakah bisa mungkin ketika dari gigi 3 ke gigi 2 apa memang rusak apa bi? Bisa mas. Itu bisa, ya? Pasti bisa. Ibaratnya kasarnya kalau memang benar-benar itu di situasi yang mendadak dari 4 kita lorot ke 3, lorot langsung ke 1. Kalau langsung ke 1 ya kita imbangi dulu 3, 2. Kok enggak kalau misalnya memang ya 3, 2 gitu habis itu karena kondisinya emang emergency harusnya bisa. Tapi kalau dengan muatan seberat itu kayaknya untuk menghentikan laju mobil biar lebih cepat tuh kayaknya sulit mas. Oke. Karena kondisi muatan berat juga. Tapi misalkan pun iya, seenggaknya mesin itu masih bisa dibantu untuk pengereman. Terus nanti misalkan memang benar-benar kondisi darurat lagi, nanti ada handrem atau rem yang pakai tangan itu loh mas. Oh iya. Itu nanti bisa dipakai tapi pelan-pelan aja. Nah kalau tadi lanjut yang ke engine brake, coba jelasin dulu engine brake itu gimana? Nah engine brake itu posisi di mana mesin mobil kan biasanya untuk melakukan laju atau ngegas ibaratnya kita tahu nih mas. Nah padahal mesin mobil itu juga mesin kendaraan itu juga bisa untuk menurunkan laju. Jadi kita memanfaatkan gigi, misalkan kita lari nih, lari gigi 3 di kecepatan 60. Terus kemudian di depan ada lampu merah. Di depan ada lampu merah, kita muatan berat, kita bisa manfaatin dioper kedua, tapi pelan. Nanti kita imbangi dengan rem. Nanti itu bisa untuk menurunkan laju. Jadi rem itu kerjanya nggak cuma hanya rem aja, tapi dibantu sama mesin. Naik mobil kita cara nyetirnya tuh ngerem nggak pakai engine brake itu berpengaruh nggak sama remnya? Pasti berpengaruh. Yang jelas dia bekerja sendiri toh mas. Nanti kalau misalkan ada engine brake, seenggaknya kan dia ada yang membantu untuk mengurangi. Nah itu biasanya lebih boros ke kampas rem juga kalau misalkan dia cuma pakai rem aja. Tapi kalau misalnya pakai engine brake, kampas koplingnya nggak begitu? Ya kampas kopling ya pasti semua ada yang dikorbankan. Cuman kalau untuk kampas kopling nggak terlalu signifikan sih. Gitu. Nah itu kalau misalkan engine brake itu yang di manual seperti itu biasa. Nah kan banyak nih yang bilang gimana kalau misalkan matic mas? Matic ini kan ibaratnya kan kalau orang ngomong kan orang nggak bisa nyopir aja bisa nyopir gara-gara nyopir matic. Tinggal gas rem. Nah kan banyak yang bilang kalau matic ini nggak bisa engine brake. Itu suatu opini yang salah sih kalau menurutku mas. Karena kalau misalkan di mobil atau di kendaraan matic pun itu juga ada engine brake walaupun nggak sebesar dari engine brake manual. Efeknya nggak gede ya? Nggak gede. Efek ngeremnya nggak gitu gede ya? Nggak gede. Nah itu biasa, tapi tetap masih bisa dipakai. Kalau matic gimana caranya? Nah kalau matic ini kita bisa lihat. Jadi matic sekarang itu ada beberapa tipe. Untuk matic yang pertama ada matic konvensional. Terus matic yang kedua itu matic dengan CVT. CVT apa tuh? CVT itu teknologi, nanti saya jelaskan. Untuk matic yang ketiga itu dengan AMT atau Automatic Manual Transmission. Nah, untuk matic yang pertama itu matic konvensional. Matic konvensional di sini itu matic-matic pada umumnya. Jadi seperti mobil-mobil zaman dulu itu kebanyakan yang mesinnya menggunakan matic itu pakai matic yang konvensional. Jadi dia itu tetap masih ada konverter biasa. Jadi ada pengoperan gigi tapi yang dilakukan oleh matic. Tapi itu semua sudah model matic seperti itu. Itu biasanya yang pakai kayak Avanza itu pakai. Terus nanti mobil-mobil yang tua-tua gitu juga pada pakai. Terus kemudian yang kedua tadi ada CVT. Nah, CVT itu prinsipnya menggunakan belt, Mas. Jadi penggerakan semua itu diatur dengan belt. Berarti kayak matic sebentar. Itu CVT itu untuk di mobil apa di motor? Di motor. Apa dua-duanya juga? Di motor kebanyakan di motor. Cuman di mobil sekarang sudah banyak Mas yang pakai Honda pakai CVT. Oh iya. Iya. Karena itu lebih efisien karena dia kalau pakai CVT. Nah, CVT itu modelnya dia pakai belt, pengoperannya nanti menggunakan komputerisasi semua. Terus kemudian untuk yang ketiga itu AMT. Itu Automatic Manual Transmission. Itu AMT itu singkatnya itu adalah mobil manual yang dibuat matic. Jadi sama-sama ada koplingnya, cuman kita nggak nginjak kopling, Mas. Jadi di pedalnya itu hanya ada gas dan rem aja. Kopling itu yang nginjak adalah komputer. Nah itu tapi kekurangannya mobilnya agak tersendat kayak orang belajar gitu loh, Mas. Iya. Nah itu kebanyakan yang pakai mobil-mobil Suzuki, misalkan Karimun atau Ignis.
Cuman kalau untuk bis-bis yang sekarang pada pakai Matic Mas, itu malah ada bis Matic ya? Oh, banyak. Oh, saya tidak tahu. Iya, kalau bis-bis itu malah kebanyakan sekarang kalau bis-bis yang merek Volvo, merek Scania itu Matic. Nah, itu Matic-nya biasanya pakai AMT. Oh gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Matt ya, ini kita kan ngomongin otomotif ya. Iya. Tapi jalurnya kok horor ya? Mas ini soalnya wilayah Kalurang. Kita wilayah yang jalur barat tuh emang kalau lewat sini agak gelap ya. Apalagi sebelum kita lewat tadi tuh, yang gelap banget tuh emang lampunya minim banget. Minim banget. Tapi setelah lewat situ ke atas banyak lampu. Banyak lampu, tapi aku ini penakut ya Mas, oke Mas. Aku yang pada wedi kan mau papat. Nah, yang papat ya? Aman. Kok sini mburi meneng wae ngapa? Mergo wedi sore mlebu. Lanjut. Iya. Tadi ngomong AMT ya? Ya. Nah, terus kalau di bis-bis itu handremnya tuh men, handremnya sama kayak di mobil-mobil yang biasa nggak? Beda. Kalau misalkan handrem pada mobil-mobil biasa, itu kalau yang mobil pada umumnya dia pakai handrem model tali Mas. Nah kalau yang di model bis, tali? Iya, ya model pokoknya dia nganceng di rem tapi bukan dari rem. Jadi dia di bagian rem itu ada dua, untuk rem dari kaki sama rem dari tangan. Itu beda. Terus tapi kalau bis itu dia pakai angin remnya. Jadi yang semua itu pakai angin pengaturannya, mulai dari ini apa namanya? Rem kaki juga? Rem kaki ya. Oh angin juga? Iya, itu namanya pakai pneumatik namanya kalau. Itu tapi pakai untuk yang tromol ya? Tromol? Bisa semua Mas. Yang sekarang juga bisa? Bisa. Ntar aku tak googling Google lah. Iya. Dari gitu soalnya gitu. Nah, nek misalnya kondisi yang remblong itu dronjong, di handrem dengan apa rem angin, ini bisa nggak? Apa itu, sama sistemnya? Karena pakai tromol dia agak susah. Karena tromol itu nggak bisa langsung ngerem. Iya. Tolong jelasin dulu Mas itu Mas. Ya, jadi kalau misalkan ngerem pakai rem angin itu Mas, bisa dicoba dilakukan. Cuman itu nanti efeknya bisa ini rem ngancing mendadak malah mobil bisa terguling. Atau nanti rem itu nggak makan karena tadi tromol itu kan sistem remnya beda dengan rem apa namanya rem tangan dengan rem kaki kan beda, yang malah los malah bisa malah bisa los, malah bisa tambah banter Mas. Itu kalau misalkan pakai mobil Matic gitu Mas, itu bisa nanti dioper, misalkan ngerem nanti bisa dioper misalkan dari D, nanti bisa dioper ke D2 atau L untuk bantu pengereman kalau Matic. Tapi kalau manual tadi bisa dibantu pakai ngoper gigi, diturunkan gigi ini. Sebentar, tadi kan kita bahas 3 Matic kok. Dari yang konvensional tuh, CVT sama AMT. Nah itu semuanya sama, bisa digunakan engine brake juga yang bisa. Kamu bilang itu bisa semua berarti ya? Bisa semua. Okay. Nah kalau misalkan yang model konvensional nanti biasanya bentuknya P itu untuk parkir biasa, terus R itu untuk mundur atau reverse, N itu nanti untuk netral. Nanti model kayak manual biasa itu netral, mobil nggak apa namanya gigi nggak engage, nggak menggigit. Terus nanti D itu drive untuk penggunaan biasa. Terus nanti kalau biasanya di Matic konvensional nanti dibuat D3 itu nanti untuk nahan gigi di gigi 3 aja. Terus D2 itu nahan untuk di gigi 2, terus di L itu nanti untuk low di gigi 1. Nah, kalau mobil-mobil yang sekarang baru hits kayak misalkan Pajero, kayak Fortuner, itu nggak ada. Jadi cuma D ya di D aja. Nah itu tapi nanti bisa untuk bantu pengereman juga karena dia ada pedal shift. Nanti bisa ngoper gigi diturunkan. Jadi modelnya bisa dibuat seperti manual. Oh, pedal shift itu di tangan? Di tangan, di setir. Di setir? Iya, jadi kayak kita main PS itu loh Mas, ngoper gigi tinggal pencet. Tapi itu kok ketika kita jalan biasa ini, harus pakai itu nggak? Apa? Nggak perlu. Nggak perlu? Nggak perlu. Di D aja bisa, tapi kalau mau dipencet juga boleh. Ya sekarang mobil berkembang Mas, kita tahu sendiri. Dipencet juga boleh, itu maksudnya ada tombol ada tombol nggo setir. Di bagian setir ada tombol. Maksudnya kan nek dewe iso to? Bisa. Terus kalau ketika kita mau menggunakan yang di pedal apa sih? Di pedal shift. Pedal shift itu kita harus pakai mencet tombol sesuatu biar untuk mindahin ke sistem itu apa enggak? Enggak. Nanti kalau misalkan biasanya di transmisi, di D biasanya digeser ke manual, ada. Oh, terus kita bisa pakai itu ya? Bisa pakai ini. Oke, tapi gitu. Kalau misalkan yang mobil-mobil Eropa sekarang bisa langsung apa namanya?
dioper langsung bisa. Nah mas, sekarang kita bahas tentang ini, mobil-mobil yang standar keselamatannya bagus mas. Oke. Nah jadi namanya kecelakaan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa atur. Cuman kan namanya manusia berusaha untuk menghindari itu toh mas. Betul. Nah kita harus ngakui memang untuk teknologi keamanan, keselamatan Eropa dengan Jepang beda. Lebih bagus mana? Bagus Eropa jauh. Dan sebentar ya teman-teman ya, tak potong sih ya. Ini kita sedang melewati loket Kaliurang yang sebelah barat, tapi yang lama ini ya. Yang lama. Sekarang udah nggak jaga lagi, loket yang baru ada di bawah tadi. Di bawah tadi kita lewat. Terlewat yang tadi ada kayak tenda-tenda itu dibuat untuk loket Kaliurang yang sebelah barat. Oke lanjut man. Ya, keselamatan jadi tadi yang keselamatan itu yang utama. Untuk mobil Eropa itu perkembangannya jauh mas daripada mobil lebih maju yang Eropa berarti itu? Iya, untuk keselamatan. Contohnya aja kayak seat belt, sabuk pengaman yang kita pakai ini, yang kita pakai tiap hari itu adalah buatan dari merek Volvo. Pernah dengar mas? Pernah, Volvo pernah dengar. Jadi dulu Volvo buat seat belt ini dan sama dia nggak dipatenkan. Memang sengaja nggak dipatenkan agar semua merek mobil bisa menggunakan ini. Bisa bayangin nggak mas? Nah, misalkan Volvo dulu matenin ini, jadi nggak ada seat belt di semua mobil, hanya ada di Volvo. Bisa bayangin nggak jenengan? Berarti yang menemukan pertama seat belt itu Volvo. Volvo, merek Volvo dari Eropa. Terus karena dia mikir ketika nanti kalau aku patenkan merek-merek lain nggak bisa gimana? Ya mungkin bisa juga pakai tapi dengan nama yang beda. Nama yang beda tapi dengan teknologi yang beda bisa mungkin. Iya. Cuman dengan adanya seatbelt ini kita harusnya merasa inilah mas. Iya betul. Lebih aman. Nah ini juga ada kejadian mas di India kalau nggak salah. Oke. Pernah dengar Rolls Royce punyanya Raffi Ahmad? Pernah. Nah yang harganya 30 miliar itu pernah dengar? Nggak tahu kok harganya. Nah harganya mahal. Yang ada payungnya itu loh mas. Di pintunya itu ada payungnya. Oke. Nah, mobil itu ada kejadian nih di India. Kena tabrakan beruntun. Ya kan? Kena tabrakan beruntun. Yang depan nabrak truk. Bagian depan dia kap mesin nabrak truk. Nah, yang belakang kena truk juga. Tahu Mas? Mobilnya bagian kabin pengemudi sama penumpang nggak rusak. Berarti depan remuk, belakang remuk, tapi bagian kabinnya nggak rusak. Itu karena untuk standar pengujian di mobil-mobil yang mewah, mobil-mobil yang bagus itu lebih ketat mas. Jadi untuk standar keselamatan untuk Eropa lebih bagus karena itu tadi di Eropa sendiri ada namanya Euro NCAP. Euro NCAP itu standar untuk kayak misalkan helm SNI mas. Helm SNI, misalkan pengujian uji tabrak mobil di Eropa namanya Euro NCAP. Nah itu mobil-mobil Jepang aja kalau pengen lolos bintang 5 di Euro NCAP itu sulit banget. Jadi memang standarnya berbeda. Nah makanya kita harus bijak mas milih mobil. Nggak mau ndelok saka nganune tok. Apa jenenge? Ya tapi kan jenenge orang sekarang tuh sesuai dengan budget tuh men. Sesuai dengan budget tapi misalkan ini kita harus berkendara dengan bagus sih mas. Iya kalau hati-hati. Ya kita kalau misalnya tahu mobil kita tuh safety-nya tidak begitu bagus, nggak ugal-ugalan ya. Misal kita pakai mobil Grand Max yang nggak ada airbag-nya sama sekali misalnya. Pelan-pelan. Ya kita pelan-pelan, kita tahu diri lah bahwa ketika kita ngebut, maka resiko yang akan kita gunakan, yang kita dapatkan akan semakin besar itu. Iya. Ini kayaknya udah mau nyampe Kaliurang ya mas? Iya, tapi bentar Matt, untuk ngomongin terakhir ya, ngomongin tanjakan. Tanjakan, oke. Itu kan kamu pernah ngalami katanya kan? Kamu di tanjakan terus tiba-tiba mobil yang depanmu tuh mundur. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu pernah mas aku girap-girap dia. Girap-girap apa ya? Girap-girap tuh panik attack. Mak bedunduk ngono mas, kaget. Nah, dilalah. Jadi pas itu aku baru ditanjakan di daerah Patok, oke. Bukit Bintang. Gitu, di daerah Bukit Bintang, di depan itu ada truk. Terus kamu naik apa? Mau truk mobil? Naik mobil. Oke. Waktu masih zaman SMA awal-awal punya SIM. Mobilnya apa? Mobilnya Karimun Estilo mas. Oke. Yang irit wae. Nah, baru pas itu dilalah macet. Nggak tahu ya, yang di depan itu truk itu dia tuh baru belajar apa gimana mundur. Girap-girap tenan. Sebelah mana tanjakannya? Sebelah mana?
Wah, naik tanjakan sebelah mana pokoknya yang setelah yang langsung naik terus naik belok kanan apa yang naik setelah belok kanan Bukit Bintang? sing curam banget sebelum Sebelum Bukit Bintang, oke, tahu. Nah, di situ. Nah, tapi dilalah untung aja nggak ngunduri mobilku, Mas. Jadi untuk apa namanya? Mengantisipasi itu, nek pas di tanjakan kita dilalah ketemu ada mobil atau dengan ada muatan berat, kita agak jaga jarak. Jadi jangan mepet banget. Seenggaknya dikasih jarak 5 meter atau 10 meter. Atau kalau kita memang parno banget ya agak jauh nggak masalah. Agak jauh ya? nggak masalah. Ibaratnya di klakson yang buru yang harusnya enggak sih. Foto-foto nganu Mas menjaga ngawekani wae. Gitu. Nah, terus kasih tips. Belakang banget ini Mas mobilnya. Apa? Kasih tips sih. Untuk naik di tanjakan itu baiknya yang nanjak banget loh, men. Kan banyak orang yang kadang-kadang cuma gigi 1 tapi kok ngereng banget nih. Terus dia waduh kok ngereng banget dimasukin ke gigi 2. Gigi 2 dilalah rakuat. Baiknya gimana di tanjakan tuh, apakah ngereng itu masalah apa piye? Gerengnya nggak masalah, Mas. Yang penting mobilnya nggak sampai teriak banget. Dinikmati wae tau namanya tanjakan yo dinikmati. Jangan ada mlaku mending numpak mobil sama kereta cepat. Mending alon-alon. Nek misalkan udah gigi 1 gereng ya gigi 1 ditahan dulu, nek wis tanjakannya agak landai oper 2. Jadi nggak masalah sih Mas, nek misalkan bener-bener mau ditahan di gigi 1 dulu. Nek kondisinya memang nggak memungkinkan oper ke gigi 2. Kita ke arah ini dulu aja, mana? Telaga Putri Dulu. Ya. Dingin ya Mas? Dingin. Asar teh. Terus ini untuk turunan. Tipsnya apa, men? Tips untuk turunan. Mobil karena kan sering banget kecelakaan itu tadi yang kejadian kayak gitu gimana? Nah, untuk tips untuk turunan Mas. Yang tadi pertama yang jelas sebelum kita berkendara kita cek dulu kondisi kendaraan kita piye. Oke. Nah, kita cek tekanan ban itu penting. Tekanan ban kalau udah oke, kita cek untuk oli rem. Oli rem penting. Nanti kalau misalkan memang ini khusus tuh untuk turunan ya. Nah, untuk turunan itu yang vital 2 itu. Nanti kalau misalkan oli rem bener-bener memang apa namanya masih walau kurang, kita tambah. Nah, begitu setelah selesai, nanti kita cek selang rem ini gimana. Selang rem itu bisa dicek di mana ya? Bisa nanti untuk kita lihat di ngindik, ibaratnya kita ngindik di bawah mesin ini Mas, di sebelah di bagian rem nanti ada selangnya. Nanti kita lihat itu selangnya udah ketas belum, apa udah pecah-pecah belum. Nah, misalkan lebih bagusnya diganti yang model aluminium. Kalau misalkan memang kan banyak tuh mobil-mobil yang high performance untuk yang mobil ikut drive, ikut drag, itu biasanya rem-remnya udah diganti kabeh. Soalnya gampang panas toh. Gampang panas. Ngerem terus ya itu. Ngerem terus. Nah, misalkan memang budget kita cukupnya untuk beli yang standar-standar aja, seenggaknya diperhatikan. Diperhatikan apa namanya untuk remnya. Misalkan nanti selang remnya memang sudah ketas, diganti baik. Nah, begitu sudah mobil udah fit, nah begitu di turunan kita ngerem dipompa. Jangan ditahan terus, nanti kan rem panas. Dipompa. Nanti kalau misalnya memang udah dirasa udah rem ini kok nganu Mas agak dalam, berarti kan kampasnya udah mulai habis. Kita harus hati-hati. Jadi mobil aja dipaksa terus. Iya. Jangan dipaksa kok panas suwe-suwe ya malah ada hal yang nggak diinginkan. Dan untuk ini ya, untuk semua pengendara motor ataupun mobil, ketika kita di turunan kita juga ngecek ke belakang ya. Iya. Jangan tiba-tiba berhenti. Jangan tiba-tiba berhenti mendadak mak berhenti. Itu membahayakan kita pribadi dan juga orang yang lain. Ya karena nek kita udah hati-hati tapi nek orang lain nggak hati-hati ya bodoh ya Mas. Sama. Tapi nek misalnya wis maksimal banget safety-nya, kita dapat halangan ya jadinya halangan tuh. Iya. Ini kecelakaan kita nggak tahu. Nah, situ Mas. Ini udah nyampe Kaliurang Mas. Iya. Telaga Putri. Delok munyek. Tapi nek ngomongin munyeknya turu ngantuk. Terima kasih teman-teman semua sudah dengerin obrolan kita di perjalanan sampai Kaliurang ini. Obrolan yang gimana ya Mas? Ya, semoga bisa bermanfaat. Amin. Semoga bisa bermanfaat. Semoga nggak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang karena human error ya. Amin. Ataupun juga karena hal yang lain. Semoga kita semua selalu dilindungi sama Yang Kuasa Mas. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada mau sharing-sharing, terima kasih Mas Toro. Sama-sama Mas Mehmet ya. Sharing-sharing soal pengalaman kalian berkendara bisa di kolom komentar. Nanti kita saling sapa di sana ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Bye bye.